Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Masito. Kebetulan di sini saya mengajar mata pelajaran geografi. Apa kabar nih siswa-siswi kelas 11 IPS SMA 18? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak bosan melakukan pembelajaran di rumah. Meski saya tahu mungkin beberapa di antara kalian sudah bosan melakukan pembelajaran di rumah. Bu, kapan sih kita sekolah? Sama, saya juga sebagai pengajar sudah merasakan bosan karena ingin segera melakukan tatap muka, tapi kita melihat kondisi yang sekarang bahwa wabah corona atau COVID-19 masih belum selesai dan malah bertambah lumayan parah ya. Nah, semoga kalian bisa menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Jika keluar, selalu membawa masker, selalu memakai masker, selalu membawa hand sanitizer agar memprotek diri kalian agar selalu sehat. Oke, untuk materi yang sekarang kita akan bahas mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia maupun di dunia. Nah, kalian bisa menanyakan jika ada materi yang kalian belum mengerti dari materi sebelumnya ataupun materi yang sekarang akan kita bahas ke WA, boleh juga ke Instagram yang sudah Ibu share di laman ini. Nah, kemudian kita langsung lanjut aja ke materinya. Sekarang kita masuk ke dalam pertemuan ketiga pada bab 2. Oke. Kali ini, Ibu akan mengajak kalian memperhatikan kehidupan lingkungan di sekeliling kalian. Di luar sana, kalian bisa melihat berbagai jenis tumbuhan mulai dari rumput sampai dengan pohon-pohon besar, dan juga kalian bisa melihat berbagai jenis hewan seperti semut, seperti kicauan burung, seperti kupu-kupu yang sedang terbang, dan sebagainya. Dan juga kalian bisa melihat aktivitas orang-orang atau aktivitas manusia dari yang muda sampai dengan yang tua. Nah, ini semua kita dapat sebut dengan organisme atau makhluk hidup. Nah, pernah terpikir gak sih sama kalian gimana organisme ini melangsungkan kehidupan? Organisme ini hidup dengan cara berinteraksi dengan organisme lainnya dan memenuhi kebutuhannya untuk hidup di suatu tempat atau yang sering kita sebut dengan biosfer. Nah, jadi organisme ini, organisme atau makhluk hidup yang berupa tumbuhan, hewan, dan manusia hidup di lapisan biosfer. Nah, biosfer ini berasal dari kata Yunani yang berasal dari dua suku kata. Yang pertama ada bio yang artinya hidup, kemudian ada sfer yang artinya lapisan. Dengan kata lain, kita bisa menyebut biosfer itu adalah lapisan hidup. Nah, bagian bumi mana nih yang bisa dijadikan tempat hidup bagi organisme atau makhluk hidup yang ada di biosfer? Nah, tempatnya ada apa aja? Yang pertama, ada gurun. Masih ada makhluk hidup yang tinggal di gurun. Terus yang kedua ada kutub. Terus yang ketiga ada laut. Nah, kehidupan yang terjadi pada lapisan tanah ada juga. Nah, lapisan tanah ini disebut dengan lapisan litosfer, tapi hanya di lapisan-lapisan tertentu saja. Kalau misalkan lapisan litosfernya makin dalam, berarti makhluk hidupnya mungkin akan lebih sedikit. Begitupun dengan yang kelima, pada lapisan atmosfer atau udara. Nah, di sini juga terdapat makhluk hidup. Sama, ada lapisan-lapisan tertentu yang makhluk hidup dapat hidup di lapisan atmosfer. Mungkin kalian sudah mempelajari lapisan-lapisan tersebut pada kelas 10. Nah, selanjutnya, jadi dengan kata lain, biosfer dapat disebut juga sebagai
bagian dari muka bumi di mana organisme dapat melangsungkan kehidupan. Nah, berarti organisme tadi bisa melangsungkan kehidupan pada lapisan biosfer. Terus di bawah ini ada beberapa lapisan atau beberapa tingkatan kehidupan organisme yang lebih spesifik, yaitu bioma, ekosistem, komunitas, populasi, dan individu. Nah, coba kita akan bahas dari lapisan yang paling bawah dulu. Lapisan yang paling bawah dulu itu apa? Ada individu. Nah, individu ini berupa organisme tunggal dengan spesies tertentu. Misalnya nih, seorang manusia, seekor burung, seekor kucing, seekor ayam, dan sebagainya. Kalau misalkan di floranya ada sebatang pohon kelapa. Nah, itu berarti tingkatan pada individu yang paling rendah ya, paling bawah. Nah, kemudian kita naik ke tingkatan yang kedua, yaitu populasi. Nah, populasi ini kumpulan individu yang sejenis. Misalnya nih, populasi bebek di desa A berjumlah 5.000 ekor. Nah, ukurannya akan berubah sepanjang waktu. Nih, teman-teman juga perubahan ini bersifat dinamis karena mungkin akan turun jumlah populasi bebek tersebut di desa A. Nah, kemudian kita masuk ke tingkatan yang ketiga, yaitu komunitas. Nah, kalian pasti sering dengar ya, ada komunitas skateboard, komunitas pecinta hewan, komunitas yang lainnya. Nah, kalau komunitas ini berarti kumpulan dari berbagai populasi, berarti ada macam-macam di dalamnya. Misalkan kumpulan berbagai populasi di suatu kawasan ditandai dengan adanya interaksi satu sama lain. Misalnya, ada 10 ayam bersama 10 bebek dalam satu kandang yang sama. Itu untuk hewan. Kalau untuk manusia seperti ini, kalian misalkan membuat komunitas pecinta hewan. Di dalam komunitas pecinta hewan tidak hanya terdapat satu pecinta hewan A, misalkan pecinta hewan anjing atau kucing. Nah, di situ mereka bergabung. Ada pecinta hewan kucing, ada pecinta hewan tikus, ada pecinta hewan dan yang lainnya. Nah, itu yang disebut dengan komunitas, berarti berbagai populasi di dalamnya. Kemudian kita naik lagi nih, setelah komunitas kita naik lagi ke ekosistem. Ekosistem apa sih? Kumpulan komunitas yang berbeda dan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Nah, komponennya ada produsen. Kalau produsen ini biasanya tumbuhan hijau jadi penghasilnya. Terus kemudian konsumen, yaitu pemakan tumbuhan, herbivor, pemakan hewan atau karnivor, dan omnivora, pemakan segala. Dan dilengkapi dengan dekomposer. Dekomposer itu apa sih? Dekomposer itu adalah pengurai. Nah, pengurainya berupa apa? Berupa mikroorganisme. Nah, kemudian setelah ekosistem kita naik nih yang lebih besar, yaitu bioma. Nah, kalau bioma itu apa? Bioma itu adalah ekosistem yang iklimnya sama dari beberapa ekosistem tertentu dengan kondisi yang sama akan membentuk namanya bioma. Berarti cakupannya lebih besar kalau bioma. Nah, semua bioma yang ada di muka bumi ini dengan berbagai karakteristiknya akan membentuk tingkatan yang lebih tinggi lagi. Jadi belum sampai di sini nih, belum sampai di bioma. Ada yang tingkatan lebih tinggi lagi yang disebut dengan biosfer. Nah, biosfer ini adalah pendukung dari kehidupan, yaitu lapisannya, yaitu tempat untuk makhluk hidup melakukan kegiatannya. Nah, begitu. Nah, teman-teman tahu kan kalau semua makhluk hidup di bumi ini akan terus tumbuh dan berkembang biak sehingga sifatnya itu dinamis. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas dinamika perubahan biosfer yang berfokus pada persebaran tumbuhan dan hewan di muka bumi, khususnya di negara kita, mengenai persebaran flora dan faunanya. Nah, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut karena kita sudah belajar
pertemuan kemarin belajar tentang persebaran fauna dan flora yang ada di dunia. Sekarang kita masuk ke persebaran flora dan fauna di negara kita, di Indonesia. Nah, kita masuk ke dalam ini dulu deh satu-satu, persebaran flora di Indonesia. Nah, sekarang jadi flora di Indonesia itu disebut dengan flora Malaysiana. Ya, Malaysiana. Apa sih Malaysiana? Kok saya baru dengar, Bu? Nah, kita jelasin ya. Flora Malaysiana itu adalah daerah luas, berarti mencakup daerah yang luas yang meliputi negara atau meliputi daerah Malaysia, Indonesia, Papua Nugini, dan Kepulauan Salomo. Nah, wilayah ini termasuk ke dalam bioma hutan hujan tropis dan tanaman khasnya berupa apa aja nih tanaman khasnya? Ada jati, ada rotan, ada cendana, kayu hitam. Nah, ciri-ciri kita masuk ke ciri-cirinya sekarang. Ciri-ciri dari flora Malaysiana ada apa aja ciri-cirinya? Nah, yang pertama, kita ciri-cirinya kita masuk langsung ke Indonesia ya. Nah, yang pertama adalah umumnya vegetasi selalu hijau. Kenapa bisa selalu hijau? Karena Indonesia termasuk ke dalam daerah yang memiliki iklim tropis. Nah, iklim tropis itu apa aja sih? Kenapa sih? Nah, kalau misalkan iklim tropis itu negara kita jadi mendapatkan intensitas penyinaran matahari yang tinggi, kemudian dibarengi dengan curah hujan yang tinggi juga, dan memiliki kelembaban yang juga tinggi, sehingga banyak vegetasi yang selalu hijau atau yang disebut dengan daerah tropis. Nah, yang kedua, ada apa nih? Yang kedua, jumlah spesies tumbuhannya banyak. Banyak ragamnya di Indonesia, terdapat sekitar 2.500 jenis tanaman yang mana merupakan 10% flora di dunia. Terus ciri yang ketiga. Nah, ciri yang ketiga adalah banyaknya tumbuhan endemik. Nah, tumbuhan endemik apa sih? Kalian mungkin udah ada yang tahu, ada yang belum. Nah, saya kasih tahu nih. Endemik itu adalah tumbuhan yang tumbuh persebarannya terbatas. Jadi hanya terdapat di beberapa wilayah aja. Misalkan nih, contohnya bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi. Nah, karena saking banyaknya tumbuhan di Indonesia, akhirnya dibagi menjadi beberapa wilayah. Nah, ada apa aja sih? Yuk kita masuk ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu pembagian wilayah flora di Indonesia. Yang pertama, ada wilayah flora bagian Sumatera dan Kalimantan. Kalimantan ini meliputi seperti Kepulauan Riau, Enggano, Natuna, dan lain-lain. Nah, contoh flora yang ada di kawasan Pulau Sumatera dan Kalimantan itu ada apa aja? Yang pertama ada bunga bangkai, terus ada Rafflesia arnoldi, ada anggrek hitam, ada cempaka. Nah, kemudian yang kedua ada wilayah flora di kawasan Jawa dan Bali. Nah, meliputi pulau-pulau sekitarnya. Nah, contohnya apa? Contohnya ada salak, ada bunga kantil, ada bunga sedap malam. Terus yang ketiga, wilayah flora Kepulauan Wallasia. Nah, Wallasia ini adalah meliputi pulau apa aja? Pulau Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Contohnya apa? Berarti kalau Wallasia itu mengarah ke arah pertengahan dan menuju ke timur ya. Contohnya ada sagu, kenari, rempah-rempahnya banyak. Ada pala, cengkeh, kayu manis, dan lada. Kemudian yang keempat, ada wilayah flora Papua. Nah, kalau ini jenis flora ini termasuk ke dalam beberapa bioma ya. Contohnya kalau yang wilayah flora di Papua ini masih ada kemiripan dengan benua Australia, yaitu dia memiliki flora eukaliptus yang sama dengan Australia dan matoa. Ini yang khas sekali yang hanya ada di Papua. Nah, jadi pembagian wilayah flora di Indonesia itu terbagi menjadi 4 ya. Kemudian
bioma di flora dan fauna ini termasuk ke dalam beberapa bioma. Di materi sebelumnya sudah dibahas mengenai bioma apa saja sih bioma yang ada di dunia. Nah, jenis bioma di dunia sudah lewat. Sekarang di Indonesia, bioma apa aja yang ada di Indonesia? Nah, kalau di Indonesia itu cuman 2 yang nggak punya. Yang nggak punya itu adalah bioma tundra dan gurun. Nah, sisanya berarti ada di Indonesia. Nah, kemudian kita masuk ke persebaran fauna di Indonesia. Nah, ini ada peta mengenai persebaran fauna di Indonesia, dibagi menjadi 3. Ada fauna di Indonesia bagian barat, Indonesia tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas seorang geologis bernama Alfred Russel Wallace mengklasifikasikan persebaran fauna di dunia menjadi 6 pembagian wilayah. Nah, Indonesia masuknya kemana ya? Indonesia masuknya Tadi kan kita udah bahas tuh kalau Indonesia bagian barat termasuk ke dalam wilayah pembagian fauna oriental atau asiatis. Yang ini ya. Yang ini kenapa dibilangnya oriental atau asiatis? Karena berdasarkan pengamatan si Wallace tadi, dia berpendapat bahwa Pulau Kalimantan berserta Sumatera dan Jawa dan juga Bali pernah menjadi suatu bagian dengan benua Asia yang ada lainnya di sini. Mereka tuh pernah nyatu dulu tuh. Nah, pendapat ini dibuktikan oleh apa? Oleh adanya perairan dangkal yang di sekitaran pulau ini. Nih di sini nih. Yang dulunya berupa daratan sebagai akses persebaran flora dan fauna. Nah, daerah ini, paparan ini dangkal dan sering disebut dengan paparan Sunda atau dangkalan Sunda. Nah, karena itu fauna yang dimiliki Indonesia bagian barat memiliki kesamaan dengan benua Asia yang lainnya yang disebut dengan tipe fauna asiatis. Jadi bisa disebut dengan fauna Indonesia bagian barat, bisa disebut dengan tipe fauna asiatis. Nah, hampir sama nih dengan Indonesia bagian timur. Ini nih, Indonesia bagian timur, yaitu daerah Papua dan daerah Maluku. Terdapat kemiripan fauna dengan benua Australia. Kenapa juga? Nah, ini dulu sempat menyatu dengan benua Australia, ya. Contohnya seperti mamalia berkantung dan burung-burung berwarna yang hidup di Australia. Sama halnya dengan wilayah barat Indonesia. Di daerah ini ditemukan perairan dangkal juga. Nih di sini ditemukan perairan dangkal juga yang disebut yang dulunya kering, tempat penyebaran fauna. Nah, dangkalan ini disebut dengan dangkalan Sahul atau paparan Sahul. Lalu fauna di daerah ini disebut dengan tipe Australis atau Australian. Nah, karena kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan ya. Oke. Ternyata di antara barat dan timur atau asiatis dan Australian ada nih yang di tengah, atau di antara paparan Sunda dan paparan Sahul terdapat perairan laut dalam. Bedanya nih, perairan ini belum pernah kering, teman-teman. Nah, kalau ini melewati pulau apa aja nih? Melewati Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil lainnya yang dikenal dengan nama Wallacea. Karena adanya perbedaan jenis fauna di antara Wallacea dan Oriental, Wallace memberikan batas di antara keduanya yang dikenal dengan garis Wallace. Nah, yang ini nih, garis Wallace atau garis Wallace. Terus perbedaan antara fauna kawasan Australia dan Wallace ditentukan oleh seorang geologis bernama dari Jerman bernama William Weber, dan dia juga membuat batasan di antara keduanya yang dikenal dengan
garis Weber. Ini nih, garis Weber. Terus selanjutnya fauna yang dibedakan yang berada di kawasan Wallacea disebut dengan fauna peralihan. Jadi hewan-hewan yang ada di tengah ini disebut dengan peralihan. Tapi sebenarnya batas garis Wallacea dan Weber ini menjadi agak samar. Kenapa? Karena ada beberapa fauna tipe Asia maupun Australia yang beralih ke kawasan Wallacea ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya orang-orang yang membawa hewan tersebut ke kawasan peralihan ini. Peralihan ini dijadikan apa? Bisa jadi dijadikan bahan makanan, bahan penelitian, maupun hewan peliharaan. Nah, masuk ke setiap tipe dari fauna Indonesia bagian barat atau disebut dengan fauna asiatis, terus tipe fauna peralihan dan tipe fauna australis. Nah, kita bahas ya satu-satu. Oke, kita masuk ke fauna tipe Asia dulu ya. Nah, mulai dari tipe Asia, di wilayah ini terdapat ciri fauna berupa mamalianya besar seperti kera, kemudian banyak ikan air tawar, kemudian ada banyak jenis burung, kemudian reptil. Contohnya seperti apa aja nih yang ada di fauna tipe Asia? Yang pertama ada contohnya gajah. Nah, kalian tahu kan gajah seperti apa? Gajah ada di Sumatera dan sebagian menyebar ke Pulau Jawa. Nah, kemudian ada badak Sumatera dan badak Jawa. Ini yang membedakan badak Jawa dan badak Sumatera adalah badak Jawa ini lebih besar daripada badak Sumatera. Nah, badak Jawa ini memiliki cula satu. Kalau badak Sumatera itu memiliki tonjolan kecil di depannya seperti cula. Jadi kalau yang di Sumatera itu dibilangnya adalah badak bercula dua, padahal itu tonjolannya kecil gitu, terlihat seperti cula. Nah, selain gajah dan badak, di sini ada tapir yang terdapat di hutan tropis Amerika, terdapat juga di Indonesia. Kemudian ada banteng, ada kerbau, ada bekantan, elang Jawa, merak, pesut, dan ikan arwana. Nah, itu adalah contoh-contoh dari fauna tipe Asia. Kemudian kita masuk ke fauna peralihan. Oh, sebelum fauna peralihan kan tadi dibahasnya ketiga ya. Kita loncat dulu ke fauna Australia. Nah, untuk fauna Australia ini hewannya cenderung lebih kecil, burungnya lebih berwarna. Kalau di sana kan burungnya mungkin hanya beberapa tipe, tapi kalau di Australia itu burung-burungnya lebih berwarna, banyak yang lebih berwarna. Terus memiliki tipe marsupialia atau hewan berkantung. Nah, hewan berkantung contohnya ya seperti kanguru pohon, kuskus, walabi. Nah, itu termasuk ke dalam hewan marsupialia. Nah, terus ada nokdiak. Nokdiak ini adalah sejenis landak Papua. Nah, ini uniknya berupa mamalia yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nokdia itu. Kemudian ada burung cendrawasih dan ada burung kasuari. Nah, itu termasuk ke dalam hewan-hewan yang dilindungi sebenarnya. Nah, terus kita masuk ke dalam fauna yang ketiga. Tipe fauna yang ketiga itu tipe fauna peralihan. Nah, kalau yang peralihan ini lebih spesial. Karena apa? Karena hewannya juga termasuk ke dalam hewan yang endemik atau hewan yang khas yang ada di wilayah tersebut. Terus ada beberapa di daerah peralihan ini pindahan dari Asia maupun Australian. Nah, contohnya ada apa aja? Contohnya balik lagi kita ke endemik yang khasnya. Misalkan di Nusa Tenggara Timur di NTT itu hewan endemiknya adalah komodo. Ya, hewan endemiknya adalah komodo. Kita masuk ke contohnya secara keseluruhan. Yang pertama itu ada anoa. Nah, terus yang kedua ada babi rusa. Nah, kalau babi rusa itu bedanya sama babi lain apa sih? Kalau babi rusa itu dia memiliki bukan tanduk ya, apa ya namanya? Taring di hidungnya yang melengkung ke atas. Nah, itu
babi rusa. Tapi kalau misalkan babi lain biasanya dia tidak memiliki tanduk. Kemudian di sini juga ada burung maleo, ada kerabuku, ada rengkong Sulawesi. Nah, kalau kerabuku itu mirip dengan kuskus tipe Australian, tapi lebih berkerabat dengan kera tipe Asia. Berarti ada kemiripan antara kuskus di Australia dengan kera yang tipe Asia. Nah, dan terakhir ada rangkong Sulawesi. Nah, itu ya beberapa contoh, mungkin sebenarnya lebih banyak ya contohnya. Itu semua pembahasan persebaran fauna di Indonesia dan beberapa contoh kecil hewan yang ada di sekitar atau di setiap daerahnya. Sebetulnya masih banyak banget jenis hewan di Indonesia, bahkan ada spesies yang belum diketahui namanya. Tapi sayangnya dewasa ini sebagian manusia mungkin kelakuannya atau tindakannya berdampak negatif terhadap ekosistem yang ada di lingkungan sekitarnya, yang sehingga menjadikan lingkungan atau ekosistem tersebut jadi rusak. Terus kelangkaan flora dan fauna. Terus gimana sih cara kita untuk mengatasinya? Nah, kita bahas ke slide selanjutnya. Nah, hasil dari tadi tingkah manusia yang dapat terjadinya kerusakan pada flora dan fauna, ada faktornya, ada beberapa faktor nih. Yang pertama, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada pencemaran atau adanya zat-zat polutan dari teknologi yang tidak ramah lingkungan yang dapat meracuni tanah, air maupun udara, sehingga mengakibatkan hewan-hewan atau flora yang ada di sekitar wilayah tersebut menjadi mati. Nah, kemudian yang kedua ada eksploitasi hutan. Nah, eksploitasi hutan itu seperti apa? Seperti misalkan terjadinya kebakaran yang disengaja. Terus alih fungsi lahan. Nah, kalau alih fungsi lahan yang tadinya hutan kemudian dibabat menjadi hotel atau menjadi ya pokoknya dijadikan tempat lain aja, yang harusnya itu dijadikan kawasan hutan tapi malah dijadikan tempat lain. Terus kemudian ada penebangan liar. Nah, itu termasuk ke dalam eksploitasi hutan. Kemudian yang ketiga ada perburuan liar. Nah, kalau perburuan liar ini kalian tahu ya, jadi berburu tapi tidak ada izin dari pemerintahan setempat. Boleh berburu sebenarnya, tapi hanya hewan-hewan tertentu yang dapat diburu. Misalkan kalau misalkan di daerah tersebut rusanya banyak banget, nah boleh tuh kita melakukan pemburuan, tapi harus ada izin dari pemerintahan setempat. Nah, dari pemburuan liar ini yang kebanyakan dikoleksi atau diperdagangkan. Nah, misalkan nih pernah kejadian kasus yang mungkin ada beberapa di antara kalian yang pernah melihat ada hewan burung kakatua putih. Kakatua putih itu padahal kan masuknya langka. Yang kakatua putih yang punya jambul kuning itu termasuk ke dalam hewan yang langka. Tapi ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab melakukan perdagangan, sehingga si burung-burung tersebut ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam peti untuk dijual kepada orang-orang lain. Nah, kemudian yang keempat adalah kerusakan yang diakibatkan manusia, yaitu pestisida ya. Pestisida, jadi mungkin melakukan pestisida secara tidak sengaja membunuh hewan-hewan yang menguntungkan. Seperti apa? Misalkan menyemprot pada tanaman atau pada pertanian, ternyata di situ ada hewan yang menguntungkan untuk pertumbuhan tumbuhan tersebut, tidak sengaja terbunuh oleh pestisida tersebut. Nah, itu adalah kerusakan-kerusakan yang dapat dilakukan oleh manusia. Nah, yang kelima ada pupuk buatan. Nah, kalau misalkan pupuk buatan kan berarti banyak kimianya tuh. Nah, kemudian kalau misalkan kita tidak benar melakukannya, maka si pupuk buatan itu akan hanyut dan menyuburkan tanaman air dan menyerap oksigen atau O2 berlebihan, sehingga mengakibatkan ikan yang ada di lingkungan tersebut atau di sungai tersebut atau di danau tersebut menjadi mati. Nah, sebenarnya tanaman air juga ada negatifnya, ada positif, ada negatifnya. Kalau misalkan negatifnya tadi, kalau semakin banyak tanaman airnya, dia akan menyerap oksigen berlebihan sehingga ikan tidak dapat bernapas
dengan baik. Jadi karena terserap oleh tanaman air tersebut tadi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konservasi flora dan fauna di Indonesia. Jadi untuk menjaga flora dan fauna yang hampir punah, kita harus melakukan apa? Melakukan konservasi. Nah, konservasi ada kriterianya nih, pemilihan konservasi, kawasan konservasi. Yaitu yang pertama adalah kekasan dikonservasi memiliki lebih banyak spesies langka maupun endemik. Kemudian yang kedua ada keterancaman spesies yang menghadapi ancaman kepunahan dan membutuhkan penanganan. Terus yang ketiga, kegunaan. Spesies yang memiliki kegunaan atau berpotensi bagi manusia perlu diberikan prioritas untuk konservasi. Berarti perlindungan terhadap hewan-hewan tersebut. Nah, ini kriteria-kriterianya. Kemudian sebelumnya ada undang-undang yang mengatur tentang kawasan lindung atau kawasan yang untuk konservasi bagi pelestarian alam terbagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Nah, kita bahas ya. Yang pertama ada kawasan suaka alam. Nah, kawasan suaka alam itu apa sih? Kawasan suaka alam itu adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan. Nah, kawasan suaka alam itu dibagi menjadi dua. Ada cagar biosfer dan cagar alam. Yang pertama ada cagar biosfer atau nature conservation. Adalah kawasan yang dilestarikan untuk melindungi flora dan fauna yang ada di dalamnya. Cagar biosfer juga meliputi kawasan yang merupakan hasil budaya manusia, yaitu suku-suku terasing. Misalkan di daerah Jambi ada suku anak dalam. Nah, itu termasuk ke dalam contoh cagar biosfer. Kemudian yang kedua ada cagar alam. Nah, cagar alam ini adalah kawasan suaka alam yang keadaan alamnya memiliki kekasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem. Kriterianya ada apa aja? Nah, kalian bisa baca ya. Ada 2 kriterianya. Nah, cagar alam contohnya ada apa? Ada cagar alam Krakatau. Terus yang kedua yang ketiga ada suaka marga satwa. Nah, suaka marga satwa itu masih bagian yang tadi kan. Suaka marga satwa itu adalah kawasan suaka alam yang ditetapkan untuk melindungi satwa tertentu dan habitatnya. Kriteria suatu daerah dijadikan kawasan suaka marga satwa antara lain sebagai berikut. Nah, kalian bisa baca ada 5 kriteria ya. Ada 5 kriteria di kawasan suaka marga satwa. Kemudian yang selanjutnya ada kawasan pelestarian alam. Yang tadi kan kawasan suaka alam, sekarang pelestarian alam. Nah, kawasan ini adalah konservasi lain yang difungsikan untuk sebagai sarana perlindungan flora dan fauna, yaitu kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan kawasan suaka alam, hanya saja memiliki fungsi yang lebih. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ada Taman Nasional. Nah, Taman Nasional ini memiliki kawasan pelestarian yang memiliki ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi, berarti yang ada di sekitaran situ aja, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Nah, kalau yang sebelumnya belum bisa tuh dilakukan penelitian. Nah, kriterianya ada apa aja? Kriterianya kalian bisa dibaca, ada 3 kriteria untuk Taman Nasional. Terus manfaat yang dirasakan dari adanya Taman Nasional itu yang pertama merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, berarti nilai jual yang tadi bisa dijadikan tempat pariwisata, dapat menjadikan keseimbangan bagi kehidupan baik biotik maupun abiotik, kemudian memiliki nuansa keindahan sebagian objek wisata alam dan merupakan objek dan pengembangan ilmu. Kemudian yang kelima, keragaman sumber daya alam, kawasan konservasi baik darat maupun perairan. Nah, ini ada contoh Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Nah, ini nanti kalian bisa cari ada di mana nih Taman Nasional ini. Oke. Nah, kemudian yang kedua ada Taman Hutan Raya. Nah, ini bisa dibaca. Kalau contohnya ada di Bandung ya, Taman Hutan Raya Juanda. Nah, kriterianya juga sudah saya tampilkan. Kemudian ada
taman wisata alam. Nah, taman wisata alam berarti kawasan region atau pelestarian alam yang ditetapkan untuk melindungi alam tetapi dimanfaatkan untuk tujuan wisata. Berarti ini hanya ditujukan untuk kawasan wisata aja kalau taman wisata alam. Nah, kriterianya ada ini. Kalian bisa baca. Kemudian yang keempat ada kebun raya atau kebun binatang. Nah, ini ada di Bandung juga ya. Di tempat-tempat lain pun pasti ada. Nah, oke. Terima kasih, itu penjelasan dari persebaran flora dan fauna. Semoga kalian bisa puas. Kalau misalkan belum puas, ada yang masih belum mengerti, bisa ditanyakan langsung kepada saya. Nah, untuk tugas selanjutnya bisa dilihat di aplikasi e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.